Shalom, perkenalkan nama saya Sarah Falaki de Gloria Sihite, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, tingkat 1, semester 1 dari kelas pengantar ilmu teologi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review buku, yaitu mempertimbangkan kembali keunikan agama Kristen, mitos teologi pluralitas agama-agama yang disunting oleh Gavin De Costa. Buku ini memiliki judul asli yaitu Christian Uniqueness Reconsidered, The Myth of Pluralism Theology of Religion yang diterbitkan oleh Orbis Book Merk 0 pada tahun 1990 yang kemudian diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia pada tahun 2002 yang diterjemahkan oleh Stephen Sulaiman. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para teolog yang menuangkan pemikiran mereka tentang pluralitas agama. Buku ini memiliki 349 halaman yang kemudian dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama mengenai Tritunggal dan pluralisme keagamaan, yang kedua Kristus dan agama-agama, yang ketiga dan yang terakhir hermeneutika, epistemologi, dan pluralisme agama. Kehadiran buku ini menjadi sebuah tanggapan atas buku dengan judul Keunikan Agama Kristen yang disunting oleh John Hick dan Paul F. Gardner. Pada bagian pertama buku ini, para penulis menjabarkan tentang Tritunggal dan pluralisme keagamaan. Tritunggal memberikan dasar-dasar bagi pluralisme. Kehadiran Kristen bukan untuk memberikan pembenaran atau harapan, tetapi hadir untuk menyatukan kepelbagaian. Maka Kristen harus bergerak keluar gereja, mengadakan dialog-dialog antar agama. Pada bagian kedua, Kristus dan agama-agama. Pada bagian ini, penulis menceritakan pertemuan kekristenan dengan agama serta budaya melalui pandangan kristologi. Di tengah kepelbagaian ini, kekristenan harus tetap membuka diri dan berdialog dengan agama-agama lain. Meskipun demikian, kekristenan harus tetap berfokus pada kristosentris dan serta Alkitab sebagai dasarnya. Ya, hermeneutika, epistemologi, dan pluralisme agama. Bagian ini memaparkan lebih luas, berfokus pada pertanyaan epistemologi, proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, serta hermeneutika, metode penafsiran. Jika dua bagian sebelumnya berfokus pada kacamata Kristen melalui Tritunggal serta Kristologi, pada bagian ini pemikiran semakin terbuka mengenai pluralisme agama. Doktrin ini dilihat sebagai sebuah klaim-klaim mengenai hakikat pribadi manusia dan dunia. Dalam buku ini saya melihat bagaimana penulis menyikapi kepelbagaian agama di dunia tanpa melupakan akar-akar kekristenan dan melihat kepelbagaian ini dari kacamata kekristenan. Bagi saya, buku ini sangat cocok bagi kekristenan di Indonesia. Bagi saya, buku ini akan sulit untuk dibaca oleh orang awam karena buku ini banyak menggunakan istilah-istilah teologi yang kemungkinan banyak orang tidak mengerti dan memahami. Apalagi buku ini dibuka dengan dasar Tritunggal yang mungkin sebagian dari masyarakat awam Kristen akan kesulitan untuk mengerti buku ini. Buku ini sudah dikemas dengan baik dengan membukanya melalui dasar-dasar kekristenan, yaitu berfokus pada Tritunggal dan Kristologi. Buku ini memaparkan dengan jelas bagaimana pertemuan agama Kristen dengan agama serta budaya lainnya. Bagi saya, buku ini sangat relevan bagi kehidupan kekristenan di Indonesia, di mana Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, serta agama. Maka buku ini menawarkan bagaimana seorang Kristen menyikapi kepelbagaian di tengah-tengah kita tanpa harus menutup diri, tapi kita bisa membuka diri kita dan melakukan dialog-dialog. Kita juga tidak kehilangan jati diri kita dan melihat kepelbagaian ini dalam sudut pandang kekristenan. Kekristenan tetap dapat bertahan dan berjalan bersama-sama dengan agama serta budaya lainnya tanpa melupakan dasar kekristenan. Maka kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku pluralisme di tengah masyarakat.